Di awal film memperlihatkan seorang pria yang nampak babak belur dengan seekor kucing di pangkuannya. Ia sedang diinterogasi oleh dua orang polisi, lalu scene beralih ke sebelum itu. Hatch, si pria tadi, selalu menjalani rutinitas yang sama dari minggu ke minggunya. Pada suatu malam, ia terbangun dari tidurnya lalu mengecek ke kamar putra-putrinya. Tiba-tiba ada suara gaduh di lantai bawah. Dengan mengendap-endap, Hatch memeriksanya dan ternyata ada dua orang maling masuk ke rumahnya. Hatch yang akan menghubungi polisi, ia dipergoki oleh mereka, dan terpaksa Hatch harus menuruti perkataan mereka. Tanpa diduga, sang anak sulung Hatch menyergap salah satu dari maling itu, dan entah kenapa Hatch malah berbaik hati kepada mereka, dan ia menyuruh maling itu untuk segera pergi. Sepertinya maling itu sepasang suami istri. Selain itu, Hatch merasa tak percaya karena si maling membobol rumahnya hanya dengan sebuah kotak pizza. Namun ia telah melakukan hal yang benar. Di sini terlihat setiap kali Hatch tidur bersama istrinya, mereka selalu menggunakan penghalang. Karena tidak bisa tidur, Hatch pun berpindah tempat tidur dan ia dihampiri oleh si bungsu yang menginginkan seekor kucing. Keesokan harinya, Black mendapat tugas sekolah untuk membuat makalah tentang seorang veteran, dan ia berniat akan mewawancarai ayahnya. Namun sang ayah berpendapat kalau dirinya hanya seorang auditor dan itu membuat ceritanya menjadi kurang berbobot, dan ibunya menyarankan untuk mewawancarai pamannya yang bernama Charlie. Hatch nampak sangat bosan dengan rutinitasnya itu. Sebelum berangkat kerja, Hatch menghampiri tetangganya dan sang tetangga menanyakan kejadian semalam. Selain itu, ia menunjukkan mobil peninggalan ayahnya. Kemudian Hatch kembali bekerja dan Charlie menanyakan kenapa dirinya mengalah kepada salah satu dari maling, padahal ia bisa menghajarnya. Lalu Charlie memberikannya sebuah pistol untuk berjaga-jaga di kemudian hari. Setelah itu, Hatch dan Eddie membicarakan tentang rencana Hatch yang ingin membeli tempat itu. Dan Eddie mendukung rencana Hatch, meski Eddie berat harus menjual sesuatu yang ia bangun mulai dari nol. Karena selalu terbayang-bayang dengan si maling, Hatch berbicara dengan seseorang lewat sebuah alat, dan Hatch menceritakan kejadian semalam. Rupa-rupanya Hatch tahu kalau senjata si maling tidak ada pelurunya. Maka dari itu, ia melepaskan mereka. Teman Hatch memperingatkan agar jangan melakukan apa-apa. Lalu Hatch pergi ke tempat ayahnya dan sang ayah menanyakan keadaan putranya yang nampak tidak baik-baik saja. Kemudian ia pun pulang ke rumahnya, dan setibanya di sana, si bungsu menanyakan kemana gelang kucingnya, apakah mungkin dicuri oleh si maling waktu itu. Hatch nampak terlihat sangat marah, ia pun kembali ke tempat ayahnya dan mengambil beberapa barang. Kemudian ia pergi ke beberapa tempat pembuatan tato hanya untuk mencari tahu siapa orang yang membuat tato itu. Hingga ia masuk ke sebuah tempat yang dimana ada seorang yang tahu kalau Hatch menggunakan rencana kadaluarsa. Sontak saja orang-orang yang ada di sana bersiap akan menghajarnya. Saat Hatch menjelaskan maksud kedatangannya, si lelaki tadi melihat sebuah tato di tangan Hatch yang membuatnya menjadi panas dingin dan segera pergi dari tempat itu. Seolah yang lain ikut ketakutan, Hatch pun diberitahu orang dengan tato yang ia cari. Lalu Hatch mendatangi rumahnya dan langsung menghajar si pria. Mereka terlihat sangat ketakutan, tetapi mereka mengaku bahwa mereka tidak mencuri gelang kucing, dan hanya uang beberapa dolar saja. Lalu suara tangisan bayi terdengar, dan itu membuat Hatch merasa iba. Saat Hatch sedang dalam perjalanan pulang, tanpa diduga ada mobil oleng yang mengalami insiden tepat di sebelah bus yang ditumpangi Hatch. Rupa-rupanya mobil itu oleng karena para penumpangnya sedang mabuk, dan mereka malah tertawa sambil masuk ke dalam mobil bus. Satu orang penumpang keluar karena ia tidak mau terkena masalah. Para lelaki itu pun mengerumuni seorang wanita, lalu Hatch menyuruh sang supir untuk keluar, dan ia pun mengancam mereka. Tanpa basa-basi mereka mencoba menghajar Hatch, namun itu adalah keputusan yang salah. Mereka beradu kekuatan, dan Hatch terkena tusukan dari mereka. Lalu Hatch terlempar keluar dari jendela, namun itu bukanlah akhir, dan Hatch pun kembali ke dalam untuk menyelesaikan urusannya. Setelah selesai, ia pun pulang ke rumah dan sang istri sudah menunggu.
Becca kaget melihat kondisi sang suami, akan tetapi ia sudah tahu betul siapa suaminya. Setelah diobati, Hutch menyampaikan perasaannya kalau hubungan keduanya terasa merenggang. Ia merasa sudah lama mereka tidak saling memperhatikan. Intinya keharmonisan keluarga ini meredup dan Hutch merindukan itu. Lalu scene berpindah ke sebuah klub malam. Di sana terlihat seorang pria yang bernama Julian sedang menari. Setelah itu ia dikomentari oleh koleganya. Julian melakukan hal yang tidak pantas, bagaimana dirinya bisa melindungi uang mereka. Tanpa basa-basi, Julian langsung menghajar salah satu orang yang ada di sana hingga tewas. Orang yang Julian bunuh ialah pemegang saham 3% di Obsak, tapi sekarang ekuitasnya menjadi milik mereka. Lalu Julian mendapat sebuah telepon. Dan rupa-rupanya orang yang dihajar oleh Hutch adalah adik kandung Julian. Ia tak terima dan akan mencari tahu siapa pelakunya. Julian tak percaya jika pelakunya hanya satu orang, tetapi mereka mendapatkan kartu kredit milik Hutch. Saat Hutch akan sarapan, ia mendapat sebuah telepon dari temannya, bahwa apa yang dilakukan Hutch semalam mengundang masalah, dan Hutch disuruh untuk bertanya ke The Barber karena ia tahu siapa yang sedang dihadapi olehnya. Lalu sepulang kerja, Hutch pergi ke The Barber dan bertanya siapa Julian. Rupanya ia adalah seorang psikopat yang terhubung dan didanai dengan sumber daya untuk membuat hal-hal menjadi rumit. Akan tetapi Julian belum tahu siapa Hutch yang sebenarnya. Di tempat lain, Julian mencari tahu tentang Hutch dan ia mendapat info tentang ayahnya. Lalu informan Julian menghubungi temannya yang ada di Pentagon. Jadi si Julian ini adalah penjaga uang tunai ratusan juta dolar milik para mafia Rusia yang bernaung di organisasi yang bernama The Obsak. Setelah mengetahui siapa orang yang akan dihadapi bosnya, pegawai Julian mengundurkan diri meski tanpa digaji. Namun Julian tetap kekeh dan menginginkan Hutch dibawa hidup-hidup. Kembali ke Hutch, ia berencana akan membawa keluarganya pergi berlibur ke Italia. Tiba-tiba Hutch melihat rombongan mobil. Sontak saja ia menggiring keluarganya untuk berlindung di bawah basement. Di sini terlihat anak buah Julian malah menjadi seperti mangsa bagi Hutch. Namun karena lengah, Hutch berhasil dibuat tak sadarkan diri. Dan ia dibawa pergi oleh mereka. Tak lama kemudian Hutch pun tersadar. Dengan keahliannya ia kembali mengambil alih permainan. Hutch sempat menjawab pertanyaan dari mereka yang masih hidup, bahwa Hutch dulunya adalah agen khusus bagian eksekusi. Lalu Hutch menghubungi ayahnya, bahwa yang ia lakukan semakin meningkat, dan ia meminta sang ayah untuk berwaspada. Lalu Hutch pun kembali ke rumahnya. Ia menyuruh istri dan anaknya untuk pergi ke tempat yang aman. Hutch akan memberitahukan kepada istrinya apa yang terjadi. Namun setelah ia menyelesaikan semuanya, jadi Becca sudah tahu siapa Hutch yang sebenarnya, namun kelihatannya sudah ada perjanjian di antara mereka. Kemudian Hutch mengemasi barang-barang miliknya dan ia menceritakan sedikit kisah hidupnya di hadapan para penjahat. Waktu itu Hutch akan mengeksekusi seorang perampok yang menggasak uang sebesar 3 juta dolar. Kemudian Alan si perampok mengemis untuk tidak membunuh dirinya. Entah kenapa Hutch merasa iba lalu melepaskannya secara diam-diam. Setahun kemudian Hutch memeriksa Alan dan ia memiliki keluarga yang nampak harmonis dan bahagia. Hal itu membuat Hutch cemburu dan ia ingin memiliki keluarga bahagianya sendiri. Sejak kejadian itu, Hutch memutuskan pensiun dari pekerjaannya. Tanpa diduga, Hutch melihat gelang kucing milik si bungsu dan ia nampak senang. Lalu Hutch membakar rumahnya sendiri. Tanpa basa-basi, Hutch juga memakai mobil tetangganya. Beralih ke tempat ayah Hutch, ada 2 orang yang akan menculiknya. Namun mereka telah melakukan sebuah kesalahan berhadapan dengan si kakek. Hutch membawa sebongkah emas dan membeli pabrik milik mertuanya. Charlie sempat menolak, namun ia harus patuh kepada orang tua. Di sisi lain, Julian telah menerima berita kekalahan pasukannya dan sekarang ia akan mengerahkan semuanya. Lalu Hutch dimarahi oleh temannya karena ia telah berurusan dengan Rusia. Namun Hutch akan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Tanpa diduga, Hutch mengobrak-abrik tempat penyimpanan uang The Obsak seorang diri.
dan ia menghabisi semuanya tanpa sisa. Setelah itu, Hutch menghadiri pertunjukan Julian. Julian keheranan dengan kedatangan Hutch dengan kondisi seperti itu. Rupa-rupanya Hutch siap meledakkan diri bersama mereka jika Julian berani berbuat macam-macam. Julian pun menyuruh semua orang untuk keluar. Hutch mengatakan bahwa Julian telah membangunkan sesuatu di dalam dirinya yang telah tertidur lama, yang sangat menginginkan hal seperti itu terjadi. Hutch pun menunjukkan uang dari The Obshark dan itu membuat Julian marah. Hutch menanyakan apakah Julian mau mengganti rugi seluruh harta The Obshark. Hutch tahu bahwa Julian ingin berhenti dari The Obshark, maka saat itulah waktu yang tepat. Hutch menyarankannya untuk membuka pekerjaan lain dan menjauhlah dari keluarganya. Karena semua sudah kepala hancur, Julian memutuskan untuk menghabisi Hutch. Mobil Hutch sempat terpojokan, namun ia bisa mengatasinya. Mereka semua dipancing ke pabrik yang sudah dipasangi jebakan. Di sana juga ada teman Hutch dan juga sang ayah yang siap menolong. Satu persatu dari pihak William tumbang, dan dengan mudahnya Hutch dan yang lain Hutch dan yang lain meratakan mereka, hingga hanya tersisa Julian. Saat bersamaan, mereka kehabisan peluru. Julian mempertanyakan kenapa Hutch membakar semua harta The Obshark, padahal mereka berdua bisa menemukan jalan keluar. Lalu Hutch memasang sebuah bom di kaca anti peluru, dan ia menghampiri Julian. Kini semuanya telah selesai. Dan Hutch berterima kasih kepada ayah dan temannya. Kemudian Hutch menghubungi istrinya. Ia berterima kasih karena telah mengizinkan dirinya berpura-pura menjadi orang lain. Dan ia meminta kesempatan satu kali lagi. Jadi kucing yang dibawa Hutch ialah milik seorang pegawai yang bekerja di sana. Dan scene kembali ke awal film. Para polisi menanyakan siapa Hutch yang sebenarnya. Setelah mereka mendapat sebuah telepon, para polisi itu pun menjadi seperti takut. Setelah itu, Hutch melihat-lihat isi rumah yang akan mereka beli. Tiba-tiba, Hutch mendapat sebuah telepon. Kemudian, Beckham menanyakan apakah rumah itu memiliki basement. Lalu scene beralih ke ayah Hutch. Ia masih tak percaya kalau temannya masih bisa membunuh 3 orang dalam satu kali tembakan. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.